Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Gimana kabarnya? Semoga lu semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan di vlog ini, gua mau ngebahas satu MPV premium dari Toyota, yaitu Toyota Alphard tahun 2008 yang ini tipenya ASG. Dan mobil ini dijual, tapi sebelum kita ngomongin jualan, kita kepoin dulu mobilnya seperti apa. Jadi yuk kita langsung bahas bareng aja. Ganti radiator itu aslinya sekitar 14 jutaan gitu, tapi itu lebih murah ketimbang Camry dan juga Toyota Harrier. Dan mesin ini itu ngerawatnya susah, tapi Alphard salah satu MPV premium dari Toyota yang mungkin bisa dibilang salah satu MPV boxy yang cukup laku, karena biasanya tuh MPV boxy gitu ya itu tidak sebegitu laku. Tapi Alphard dengan nama Toyotanya dia bisa continue sampai generasi ketiga sampai sekarang, dan penjualannya bisa dibilang sangat bagus teman-teman. Dan Alphard sendiri pertama kali itu ada di Jepang tahun 2002 ya. Kemudian di tahun 2003 baru masuk ke Indonesia, ke tanah air melalui importir umum teman-teman. Jadi Alphard generasi pertama atau ANH10 itu masuk ke Indonesia sampai tahun 2008 melalui importir umum. Jadi belum dirakit di sini, masih melalui importir umum. Makanya opsionalnya itu banyak banget ya dan bermacam-macam. Kayak contoh ada yang dalamnya itu joknya itu udah kulit, ada juga yang masih fabric seperti yang ada di depan kita ini teman-teman. Dan tipenya itu waktu itu untuk yang 2400 cc itu ada yang AXL, ada yang AS, dan ada yang ASG seperti ini. Dan ini unit tahun 2008 yang bisa dibilang sebagai last generation of generasi pertamanya. Dan bagian depannya seperti ini. Sebenarnya gue nggak perlu banyak jelasin soal desain, karena teman-teman udah pasti sering banget ngelihat Alphard di jalanan gitu. Dan depannya ya udah seperti ini aja. Di sini ada grillnya chrome, kemudian di sini kalau biasanya Toyota ngembet di sini ya. Tapi kalau di sini khas banget lambangnya Alphard itu seperti ini teman-teman. Dan ini yang udah facelift, karena Alphard generasi pertama itu facelift di tahun 2005. Dan yang facelift ini grillnya itu udah lebih simple ya, garis horizontalnya itu udah tinggal sedikit lah. Tadinya kayaknya lebih banyak sedikit, tapi ini udah sedikit nih garis horizontal ya. Kemudian lampunya udah proyektor, dilengkapi juga dengan fog lamp tuh, dan ada semacam kayak body kit seperti ini. Kemudian di sini juga ada spion yang untuk ngebantu visibility kalau kalian nyetir di bagian sininya nih. Jadi kalau ke jalan-jalan yang sempit itu sedikit membantu teman-teman. Itu aja sih sebenarnya di bagian depan. Sekarang kita coba lihat bagian sampingnya seperti apa. Nah, ini bagian sampingnya cukup panjang memang. Panjangnya itu sekitar 4,8 meter dan tingginya tuh lebih tinggi dari gua. Tingginya tuh 1,9 meter. Jadi ini masih ada space nih, karena tinggi gue 181 cm. Dan lebarnya itu sekitar 1,7 meter teman-teman. Dan ini sliding door, tapi yang gue suka dari Alphard adalah relnya tuh nggak kelihatan ya. Kalau biasanya tuh mobil-mobil yang sliding door itu kan ada kayak relnya di sini, tapi dia diumpetin di bawah kaca ini. Jadi terlihat simple. Dan ini udah power back door tuh, tinggal pencet seperti ini dia bisa ngebuka sendiri, dan juga bisa dibuka dari dalam. Dan ini pada zamannya gitu ya, tahun 2003 sampai 2008 ini keren banget gitu. Kalau lu ke kondangan, ke gedung-gedung gitu atau ke mall, lu turun di lobi, terus supirnya mencet power back door yang di situ, kebuka, terus lu turun, itu udah kayak apa ya, bisa menaikkan gengsi sedikit. Bahkan si Alphard generasi pertama ini ya, kalau lu ke mall itu gengsinya masih oke lah ketimbang mobil-mobil baru. Bahkan mungkin lu bisa lebih dikasih parkir ketimbang mobil-mobil baru teman-teman. Yes, sampingnya seperti ini aja. Dia udah
kiles, tinggal pencet aja kalau mau masuk ya. Kemudian di sini spionnya ada juga yang belum ada sennya, dan ini spionnya rawan banget dulu dicuri teman-teman. Makanya ini kayak lucu banget nih dikasih kayak seperti ini, mungkin untuk biar malingnya itu sedikit malas kali ya, sedikit ilfeel gitu buat nyolong si spionnya ini teman-teman. Peleknya kita coba lihat peleknya, dia pakai pelek dengan ring 17 dibalut dengan profile ban 215/60. Dan ini udah cakram, udah lengkap remnya ya, ABS, ABD, BE, bahkan ini juga sudah dilengkapi dengan semacam kayak stability control dan juga traction control teman-teman. Di belakang itu juga udah cakram, jadi soal pengereman ini udah cukup mumpuni teman-teman. Itu aja. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Boxy banget ya, seperti ini teman-teman. Ada integrated spoiler belakang seperti ini, juga ada lampu remnya, kemudian di sini ada rear defogger, wiper, dan lambang Toyota. Kalau di depan itu lambangnya Alphard, tapi kalau di belakang itu lambangnya Toyota seperti ini, fleece chrome seperti ini. Kemudian di sini ada lampu mundur dan lampunya oke, masih bohlam biasa seperti ini. Dan yang cukup sebenarnya agak worth it juga ya, atau ini memang dibikin untuk sebuah estetika, yaitu di sini ini bukan lampu, cuman kayak cuman bulat begini, di sampingnya itu lampu rem ini, tapi tidak berfungsi. Yang ini tuh, ini nggak berfungsi. Di sini lampu rem, kemudian lampu sen, dan yang semuanya ini masih bohlam biasa teman-teman. Tapi jadi lebih cantik aja sih begini, bulat seperti ini. Dan gue jujur suka dengan bulatnya ini, yang nambah enak aja gitu dilihat. Kemudian di sini ada bacaan Alphard, dan bumpernya di sini kayak semacam ada body kit gitu di sini nih, tuh seperti ini. Dan ini tuh knalpotnya dikasih kayak buletan seperti ini. Itu aja di bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian bagasinya, seluas apa ini Alphard. Nah, kita lihat bagasinya. Nah, ini bagasinya yang volumenya, kalau bangku third row-nya itu difungsikan, itu bisa dibilang cukupan aja sih, tuh seperti ini, cukup buat naruh beberapa koper teman-teman. Cuman kalau teman-teman ngerasa kurang ya, ini bangkunya tuh kayak bisa dilipat, kemudian disangkutin ke sini, dan bisa di sliding seperti ini, sehingga kapasitas bagasinya itu juga jadi nambah teman-teman. Nah, itu bagian bagasinya. Sekarang kita coba lihat yuk bagian interior ya, karena itu yang paling menarik dari si Alphard, terutama di bagian tengahnya. Kalau nyupir, you know lah, udah pasti biasa-biasa aja gitu. Dan yang paling enak adalah sebagai passenger, not a driver. So let's check out seperti apa interiornya. Dan ini belum power back door, jadi masih manual teman-teman. Yuk kita cek. Dan interiornya seperti ini. Tuh, ya udahlah ya, biasa banget. Tapi yang bikin dia terasa premium adalah di sini materialnya soft touch teman-teman. Tuh soft touch, bahkan sampai di door trim dia juga soft touch teman-teman. Nah, itu bagian dashboardnya atau layout dashboardnya yang emang nggak gimana-gimana, lebih ke fungsional. Setirnya seperti ini. Kalian juga bisa menemukan setir dengan bentuk seperti ini di Camry pada zamannya dia, dan juga di Innova V teman-teman. Setirnya ini udah tilting, tapi dia belum teleskopik. Di sini juga ada button-button untuk fungsi audionya dan juga fungsi telepon. Kemudian di sini ada juga perintah suara. Sebentar, kita nyalain dulu. Dan ini walaupun buat masuk dia udah kiles gitu ya, nggak pakai nyolok-nyolok kunci. Cuman untuk nyalain mesinnya dia masih
butuh nyolok-nyolok seperti ini. Sebentar, gue nyalain dulu biar nggak gerah. Nah, tuh layout speedometernya seperti ini. Masih jarum-jaruman, dan di sini yang menarik adalah karena ini masih importir umum yang didatangkan, artinya dia CBU Jepang dan juga JDM, maka speedometernya dia kilometer per jamnya itu sampai 180, karena mostly mobil-mobil JDM itu speedometernya penunjuknya sampai 180 km per jam, teman-teman. Ada penunjuk putaran mesin, kemudian kecepatan, kemudian fuel gauge, dan juga penunjuk temperatur mesin, dan di sini indikator tuas transmisinya juga ada di sini, dan odometer trip A, trip B juga ada di sini. Masih sangat sederhana. Lanjut lagi tipnya. Ini tipnya masih OEM-nya dia, bahasa Jepang seperti ini, gue nggak ngerti. Cuman katanya ini bisa disambungkan ke telepon melalui Bluetooth. Cuman gue nggak ngerti ini caranya gimana, karena bahasanya tuh bahasa Jepang seperti ini. Tuh ada buat disk, radio, dan juga TV. Karena di belakang ini dia kayak ada rear entertainment-nya berupa TV seperti ini, teman-teman. Itu aja di bagian head unit yang masih asli dari Jepang karena bahasanya Jepang. Kemudian di bawahnya ada pengaturan AC, yang ini dual zone. Cuman dual zone-nya itu bukan untuk penumpang depan dan driver, tapi untuk bagian depan dan bagian belakang itu suhunya bisa beda. Di sini ada button untuk rear, dimana kalian juga bisa ngatur tuh dari depan, tuh rear seperti ini. Kemudian ada front defogger, rear defogger, kemudian di sini ada modenya, offset temperaturnya juga, teman-teman. Itu aja di bagian AC-nya, teman-teman, yang udah digital. Lanjut bawah lagi ada tempat akomodasi, tuh ada di sini, yang ini pun dilapisin kayak kain gitu. Jadi kalau ada koin masuk tuh nggak gemerincing, nggak berisik. Dan juga ada ashtray-nya di sini atau asbak, dan ada lighter buat ngerokok yang mungkin ini bisa difungsikan juga sebagai power outlet dengan kalian beli dulu adapternya. Kemudian di sini ada pencetan room, dan ada kayak lampunya ini kayak, oh dia kayak, lu tau gak sih kalau orang-orang kaya dulu rumahnya ada ambience light seperti ini tuh. Nggak kayak Alphard yang sekarang ya ambient lights-nya. Ini cuma di pilar-pilarnya doang yang kayak menyinari di sudut-sudut gitu, teman-teman. Nggak secanggih sekarang, cuman menurut gue sih klasik dan cukup oke aja gitu. Kita matiin dulu. Lampu hazard di sini, tombolnya. Kemudian di sini tuas transmisinya, yang ini matic-nya masih matic konvensional, belum yang CVT. Kalau yang Alphard generasi kedua itu kan udah CVT, sementara ini masih 4-speed AT konvensional seperti ini. Dan ini modelnya gate seperti ini. Dan ini menurut gua transmisinya yang matic biasa itu lebih menguntungkan gitu, karena matic biasa cenderung lebih kuat dan perawatannya lebih mudah, dan kalaupun turun itu lebih murah ketimbang yang CVT. Itu aja. Lanjut lagi, di sini ada ruang penyimpanan yang di sini juga dilapisin kayak kain, jadi barang nggak gedobragan gitu ya. Tuh dilapis kain seperti ini, dan dual layer. Di bawahnya juga ada, cuma di bawahnya nggak ada pelapis ya, teman-teman. Lanjut lagi ke di sini juga ada tuh ada bottle cup holder di sini. Kemudian di bawahnya juga ada lagi ruang penyimpanan. Intinya banyak sekali ruang akomodasi di sini. Belum lagi di door trimnya ini juga ada untuk naruh banyak botol di bagian sini. Dan door trimnya ini soft cut. Terus kemudian di sini ada wood panelnya, dan secara pribadi gue lebih suka wood panel yang warnanya seperti ini, bukan yang coklat ya. Kayaknya lebih soft di mata dan lebih elegan aja. Tapi itu menurut gue ya. Balik lagi ke door trimnya. Di sini tuh yang tadi gue bilang ada wood panel seperti ini. Kemudian di sini ada kayak kain, dan di sini materialnya juga empuk gitu. Jadi kemanapun tangan kalian bersandar itu
ketemu bagian yang empuk-empuknya teman-teman. Lanjut lagi, di sini juga ada line departure warning. Mobil tahun segini udah ada line departure warning teman-teman. Ini cukup canggih teman-teman. Kemudian ada power door off ya di sini. Kayak sliding door power itu juga bisa di offin dari sini teman-teman. Lanjut lagi ke bagian kanan, di sini ada pengaturan untuk electric mirrornya. Dia udah bisa retract ke ngelipat gitu, cuman masih kita pencet. Belum yang ketika kita matiin mobilnya dia bakal ngelipat sendiri, itu belum, masih melalui pencetan seperti ini. Kemudian ada juga nih buat naruh kartu, dan ini untuk ngebuka sliding door di bagian tengahnya. Kemudian di sini juga ada, oh ya, lampunya. Ini jadi kayak lampunya tuh bisa ngikutin kayak adaptif gitu. Misalkan setir kalian ke kiri, itu sinarnya bisa ke kiri, kalau ke kanan itu bisa ke kanan. Tuh AFS, Adaptive Front Steering kali ya. Bukan, nggak tahu artinya apa AFS ini. Kalau ada yang tahu monggo taruh di kolom komentar. Bisa di offin juga, dan di sini ada AC listrik nih, AC 100 volt gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Dan di sini lagi nih, lupa gua. Di sini ada ruang akomodasi nih, tuh yang cukup gede dan dilapis kayak kain juga. Kemudian nih juga yang menarik adalah buat ngebuka sunroofnya itu dari sini teman-teman. Kenapa nggak ditaruh di sini ya? Ini juga menarik nih. Tuh, coba kita open. Tuh, di belakang bisa terbuka, dan ini sunroofnya tuh kayak kebelah gitu ya. Di belakang satu, di depan satu teman-teman. Cuman yang di depan ini cuman bisa kayak ngelifting gitu, nggak bisa ngebuka. Kalau teman-teman mau palanya keluar itu dari tengah, kalau dari depan nggak bisa teman-teman. Kita tutup dulu. Nah, kita tutup. Ini aneh sih, kenapa di sini teman-teman. Nah, ini juga bisa buat naruh bubur. Kalau makan bubur bisa di sini nih. Satu di sini, satu di sini. Gitu, bro. Dan di sini nggak tahu nih tempat buat apa ya, buat naruh koran atau handphone mungkin ya, karena zaman itu kan media cetak masih berupa koran ya, mungkin buat naruh koran di sininya teman-teman. Dan joknya, ini joknya kain seperti ini, fabric yang cukupan aja sih ya, enak didudukin. Dan ini posisi duduknya itu cenderung commanding, walaupun lu udah set pengaturannya ke yang paling rendah, karena pengaturannya itu oke, dia masih manual teman-teman seperti ini, dan bisa sliding, reclining, dan ada pengaturan untuk height adjuster. Buat lampu baca di sini masih kuning. Kemudian buat naruh kacamata seperti ini. Kemudian di sini sun visornya juga seperti ini, udah ada kacanya. Di bagian penumpang juga udah ada kacanya, dan udah ada lampunya teman-teman. Nah, itu aja kayaknya ya di bagian depan. Yang gimana ya, ini mobil kayak bukan untuk memanjakan driver ya, tapi ini untuk passenger ya teman-teman, karena bosnya tuh di belakang. Jadi kita lihat bagian belakangnya, yuk. Di bagian belakang seperti yang gue bilang, ini bagian yang paling paling oke gitu. Tuh di sini cukup lega banget teman-teman. Dan ini pengaturan joknya itu bisa kalian sliding seperti ini. Ini yang gue set ya. Tuh, ini yang paling maju, dan di depan itu setup bangku mengemudi gue tinggi gitu, butuh ke belakang banget. Tapi ini masih enak didudukin, walaupun slidingnya itu dimajuin yang ke paling mentok ke depan teman-teman. Dan sekarang kita set ke agak mundur dikit. Tuh, enak banget sih. Dan ini juga bisa di sliding, di reclining sementok ini. Enak banget sih ini kalau buat jalan jauh disupirin gitu. Ini oke banget teman-teman. Dan ini bangku ini bisa di setup seperti kasur gitu. Jadi ini rebah, kemudian nyambung ke belakang, dan lu bisa tiduran di situ. Jadi kalau teman-teman suka road trip, jalan jauh gitu ya,
ini udah cukup mumpuni banget gitu, bisa tiduran di kursinya dengan sedikit men-setup kursinya teman-teman. Dan lanjut, di sini ada individual armrest baik di kiri dan di kanan seperti ini teman-teman. Nyaman banget sih asli. Dan sunroof seperti yang tadi gue bilang. Kemudian di sini juga ada lampu baca, kemudian kisi-kisi AC, kemudian di sini ada audionya dan rear seat entertainmentnya kayak TV seperti ini yang fungsinya bisa melalui remote. Tadi gue lupa remote-nya ada di depan. Lanjut lagi, dan ini TV-nya lu bisa nyetel PS dari sini karena di sini ada tuh, ada jack untuk seperti ini teman-teman. Lanjut lagi juga bisa ngecas laptop di sini walaupun perlu adapter ya. Tuh, seperti ini ada dua arus AC 100 watt teman-teman. Lanjut di sini ada juga dua buah bottle cup holder, kemudian di sini ada gantungan tuh yang bisa sampai 4 kilo. Ini oke banget sih asli kalau buat jauh, buat road trip atau buat pulang kampung bawa orang tua, ini udah cukup banget sih teman-teman. Dan ini untuk pengaturan AC-nya ada di sini juga, dan ini untuk nutup si sunroof ya, ada pengaturan di sini juga. Tapi ini kenapa sedan ya? Lambangnya itu sedan gitu. Tuh sedan lambangnya, padahal ini kan sebuah MPV, cuman lambang untuk menutup si sunroof itu berupa sedan seperti ini mobilnya teman-teman. Nah itu aja sih. Dan di bagian third row-nya itu biasanya kan kalau mobil-mobil ya itu bagian yang paling sempit gitu. Tapi ini sekalipun kita duduk di belakang orang dewasa itu masih sangat nyaman teman-teman. Jadi menurut gue ini untuk 6 orang seperti ini itu masih sangat nyaman gitu, nggak sempit. Apalagi lu bawa orang tua, ini bisa sangat rekomendasi sih menurut gua. Dan mobil ini dijual harganya 177 juta, kondisinya masih oke banget, masih ori, joknya, tipnya masih ori semua gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nyari Alphard, mungkin bisa hubungin nomor di bawah ini teman-teman. Nah itu aja di bagian interiornya ya, yang spesius banget lah intinya. Sekarang kita cek mesinnya seperti apa, yuk. Nah ini bagian mesinnya punya kode 2AZFE yang kapasitasnya itu 2400 cc, 4 silinder, yang ini di match ke transmisi otomatis 4 percepatan ke penggerak depan teman-teman. Dan ada juga yang 3000 cc tuh yang kodenya 1MZ ya kalau nggak salah, 3000 cc V6. Tapi yang ada di sini di depan kita di unit ini adalah versi yang 2400 cc inline 4 silinder, dan mesin ini juga sama kayak yang digunakan di Camry dan juga Toyota Harrier. Dan mesin ini itu punya output sebesar 160 HP gitu ya kalau nggak salah, dan torsinya itu sekitar 195 Nm. Koreksi kalau salah ya teknisnya. Dan mesinnya ini sebenarnya nggak punya masalah yang apa ya, bawaan orok gitu. Jadi bisa dibilang mesin ini bandel teman-teman. Nah itu aja di bagian mesinnya. Dan ini nih, oh dia ternyata kayak masih hidrolik ya, power steeringnya belum EPS seperti yang di generasi selanjutnya teman-teman. Nah itu aja di bagian mesinnya. Nah sekarang kita sampai ke tahap kesimpulan. Kesimpulannya sebenarnya nggak ada mobil yang sempurna. Yang sempurna adalah yang sesuai kebutuhan lu. Jadi apakah ini sesuai kebutuhan? Sekarang kita bahas dulu kelebihan dan kelemahannya nih. Kelemahannya yang pertama adalah mobil ini dengan kapasitas mesin 2400 cc itu nggak bisa dibilang irit juga, cuman nggak bisa dibilang boros. Gimana ayo? Jadi begini, kalau teman-teman biasa bawa mobil LMPV 1500 cc ataupun LCGC, mungkin
teman-teman bilang mobil ini boros, karena fuel consumption-nya itu sekitar kalau di rute dalam kota dan kombinasi itu 17 atau 18 pun itu udah bagus. Dan kalau keluar kota itu bisa lebih teman-teman, 110 atau sedikit nyentuh angka 111. Cuman kalau kita keluar kota dan mobil ini sebagai mobil weekend, itu menurut gue bisa dibilang irit teman-teman, karena satu spesius banget kabinnya, kemudian nyaman banget kalau lu bawa orang tua atau keluarga lu, bawa anak kecil, ini sangat nyaman. Jadi angka segitu kalau keluar kota menurut gue irit sih, karena kebayar dengan kenyamanannya. Dan angka segitu ya, 1 liter 11 kilo untuk keluar kota menurut gue mepet-mepet dengan Innova gitu. Bahkan sama, Innova bensin ya, bukan diesel teman-teman. Jadi soal BBM itu menurut gue dipen banget sih teman-teman. Relatif banget, boros atau enggak itu relatif banget. Dan yang kedua, kelemahannya sebenarnya ini minor aja sih. Dia kurang begitu capable kalau teman-teman dibawa ke jalan yang sangat jelek. Ingat, sangat jelek gitu. Karena dia kan nih punya wheelbase sekitar 2900 mm. Jadi break over angle-nya atau sudut nih dari sini ke sini, kemudian dari sini ke depan itu tidak sebegitu capable untuk ke jalan-jalan yang sangat jelek. Rawan banget mentok di sini. Dan kemudian yang di sini juga rawan mentok nih. Kalau lu ke mall gitu ya, biasanya kan ada pembatasnya gitu. Ini rawan banget mentok. Atau kalau rumah lu ada pembatasnya, ini rawan banget mentok nih. Bahkan polisi tidur ini juga rawan mentok. Dan ketika lu turunan gitu ya, jalannya begini, turunan yang agak tajam, ini juga rawan mentok teman-teman. Tapi itu sebenarnya kelemahan minor, dan kemudian kelebihannya itu menurut gue lebih banyak daripada kelemahannya. Satu, kabinnya spesius banget, nyaman, dan ngerawatnya, kalau lu punya anggapan mobil mewah itu ngerawatnya susah, tapi tidak dengan si Alphard ini. Karena satu, dia Toyota, kemudian mesinnya itu sama juga seperti mesin yang digunakan oleh Toyota Camry 24 dan juga Toyota Harrier. Jadi soal ketersediaan spare part itu banyak banget, melimpah banget. Dan so pasti daya tahannya udah teruji teman-teman. Karena setahu gue sih nggak ada masalah yang berarti di mesin Toyota Alphard 24 ini. Mesinnya cukup bisa dibilang bandel. Terus bagaimana dengan harga-harga spare partnya? Nah, harga-harga spare partnya itu banyak banget pilihannya gitu. Mulai dari yang ori gitu ya, asli Toyota dari Jepang itu mahal, tapi ada juga opsional yang murah-murahnya teman-teman. Kayak contoh kemarin di bengkel itu ada Alphard generasi pertama juga, ganti radiator. Pertama nelpon ke Toyota, itu aslinya sekitar 14 jutaan gitu. Tapi nanya-nanya sana sini dapat radiator third party yang harganya cuma 3,5 juta. Bahkan ada juga yang 1,5an gitu. Dan itu sampai sekarang itu bisa dibilang masih works gitu, masih berjalan dengan baik. Jadi opsional spare partnya itu banyak banget. Mulai dari tadi radiator, kemudian kaki-kaki itu sama teman-teman. Banyak banget opsionalnya. Jadi soal perawatan dan ketersediaan spare part dan juga harga-harga spare part itu nggak usah ditakutin teman-teman. Kemudian pajaknya nih, pajaknya itu setahun untuk wilayah DKI sekitar 3,5 juta. Jadi nggak mahal-mahal banget gitu. Bahkan sama kayak Kijang Innova teman-teman. Dan tadi gue lupa cerita kalau si kacanya ini biasanya kan mobil-mobil boxy gini kayak macam Hiace gitu ya, atau Hiace H1 itu tidak bisa dibuka. Tapi kalau ini dia bisa dibuka kacanya seperti di bagian depan, dan udah all auto untuk di keempat kacanya teman-teman. Dan mobil ini kalau teman-teman minat ya, dijual harganya sekitar 177 juta nih. Kalau teman-teman minat bisa hubungi nomor di bawah ini, atau bisa juga DM Instagram di bawah ini teman-teman. Dan jangan lupa kalau lo lebih banyak tahu tentang mobil ini bisa komentar di bawah, biar kita bisa belajar bareng, menambah literasi juga tentang kendaraan, dan intinya pengetahuan kita bertambah. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Kayaknya sekian dulu vlog gua hari ini.
dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.